warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Tia hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Kemarin sempat sakit ya? Iya. Sakit perut. Sekarang Iya. sudah kembali sehat ya Bu Tia. Alhamdulillah. Yang pertama terima kasih ya Bu Tia sudah meluangkan waktu untuk kegiatan membantu saya dalam tugas saya melaksanakan pembimbingan supervisi pola coaching yang akan dilaksanakan rencananya dalam minggu ini. Bu Tia dalam rencana besok Bu Tia akan melaksanakan pembelajaran di kelas berapa? Rencana kelas 1. Kelas 1. Oh ya, kira-kira jam keberapa? Jam kedua 3. Oke, kalau hari Sabtu kan biasanya Bu Tia dari pagi sampai jam keempat ya, ini jam kedua 3 ya. Baik, untuk materinya Bu Tia? Materinya ini tentang Hidup bersih. Oh iya. Nah, untuk dalam pembelajaran mendampingi ini saya tugas mendampingi Bu Tia dalam pembuatan modul ajar ya. Modul ajar itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini mengandung 3 hal. Yang pertama pembelajaran diferensiasi, kemudian yang kedua pembelajaran sosial emosional, yang ketiga mindfulness. Nah, yang pertama untuk modul ajar berkaitan diferensiasi, pengetahuan awal Bu Tia tentang pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya saya juga kurang begitu memahami. Belum memahami. Umi bagaimana? Oh iya, kalau pembelajaran diferensiasi itu secara mudahnya itu memenuhi kebutuhan murid berdasarkan kemampuan siswa masing-masing. Jadi kita yang pertama sudah mendapatkan bekal bagaimana siswaku akan tak ajar itu seperti apa, mungkin dari kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya, kemudian tentang gaya belajarnya. Kalau gaya belajar kan seperti anak itu senang kalau diajar, mudah paham dengan materi yang kita ajarkan dengan mungkin video, kemudian gambar-gambar, atau dengan mendengar saja sudah bisa mudah. Nah, kalau gambaran Bu Tia untuk kelas 1 besok, Bu Tia sudah mempunyai bekal seperti apa? Bekal saya baru ini 1 semester kemarin Ya. sudah agak melihat anak yang seperti ini polanya seperti apa. Si A, si B-nya polanya sudah ada gambarannya sedikit ya. Baik, Bu Tia, berarti Bu Tia sudah mempunyai bekal selama 1 semester kemarin bagaimana mengelola atau menyajikan pembelajaran untuk kelas 1 untuk pembelajaran diferensiasi ya. Diferensi yang pertama konten. Konten itu isi materinya. Jadi Bu Tia menyajikan materinya menggunakan berbagai media. Mungkin Bu Tia juga sudah melaksanakan sebelumnya. Media apa saja sudah Bu Tia pengalamannya Bu Tia sudah dipraktikkan? Kemarin itu baru praktik membuat PowerPoint, terus lewat video, terus lewat ini yang di print itu materi lain, termasuk diferensi konten. Untuk prosesnya Bu Tia, kalau pengalaman Bu Tia selama ini melalui kegiatan apa saja proses pembelajarannya bersama siswa? Proses pembelajarannya bersama siswa mungkin kegiatan kegiatan ini individu, kegiatan berkelompok, terus ada juga praktek-prakteknya. Berarti sudah melaksanakan diferensi proses sesuai materi yang diajarkan, tentu saja mana yang bisa dipraktekkan, mana yang harus pembelajaran secara berkelompok seperti itu ya. Kemudian yang ketiga pembelajaran diferensiasi produk Bu Tia. Produk, pengetahuan Bu Tia, diferensiasi produk itu seperti apa? Sepahaman saya produk itu menghasilkan sesuatu dari pembelajaran tadi. Iya betul. Jadi produk itu menghasilkan segala sesuatu, perlu ditambahi sesuai dengan belajarnya anak, hasil belajarnya anak. Jadi anak yang suka gambar misalnya, produk materi tujuan pembelajaran itu yang penting masuk dalam tujuan pembelajaran pada materi yang diajarkan tadi. Jadi produknya misalnya tata cara wudhu, misalnya anak-anak itu ada yang suka dengan menulis saja. Nah, mungkin produknya dengan menulis langkah-langkah wudhu. Kemudian ada yang dengan mungkin diwujudkan dengan gambar. Misalnya sudah disediakan gambar menyusun seperti itu. Jadi atau mungkin kombinasi. Jadi produk itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini bahwa pembelajaran emosional itu yang pertama bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama ketika mungkin kegiatan budaya pagi itu kita datang lebih awal itu sebagai contoh
budaya disiplin manajemen diri. Jadi kalau pembelajaran sosial emosional itu ada beberapa yang bisa kita laksanakan. Yang pertama melalui contoh, yang kedua melalui diintegrasikan dalam pembelajaran. Jadi untuk besok kita integrasikan dalam pembelajaran, di mana integrasi dalam pembelajaran ini berkaitan dengan prosesnya. Kalau prosesnya dari awal biasanya kegiatan pendahuluan seperti apa gitu ya? Kegiatan pendahuluan membahas materi, ya berdoa, terus membahas materi yang kemarin dibahas, baru menyampaikan apa yang akan dipelajari hari ini. Ya. Itu tadi pembelajaran sosio-emosional itu berkaitan dengan manajemen diri, kemudian kemampuan berrelasi, kemudian mengambil keputusan. Jadi mungkin diintegrasikan dalam pembelajaran itu sosial emosional. Jadi anak-anak tuh kita latih bisa berinteraksi, bisa mengontrol diri, bisa bersabar. Ya mungkin juga Butia sudah praktek ya, mempraktikkan mengajak anak untuk praktek sholat sebelumnya wudhu dulu antri. Nah seperti itu sebagai salah satu contoh pembelajaran sosio emosionalnya. Misalnya ketika berkata-kata dengan baik, meminjam segala sesuatu yang ke teman, itu juga sebagai salah satu pembelajaran sosio emosionalnya. Bagaimana interaksi dengan teman, seperti apa, mengontrol diri. Sekarang sudah selesai belum? Kalau belum berarti jangan anak-anak jangan main dulu atau apa. Jadi itu kita sebagai guru merancang modul ajar itu ada poin-poin sudah dilaksanakan. Nah itu tujuannya untuk melatih anak bisa sosio emosional dalam hubungannya berinteraksi dengan guru, berinteraksi juga dengan teman. Kemudian untuk yang ketiga poin mindfulness. Di mindfulness kalau Bu ya selama ini sudah melaksanakan belum? Mindfulness sedikit. Jadi mindfulness itu kan mengembalikan fokus anak pada pembelajaran kita. Kalau Butia sudah melaksanakan wujudnya nomor baru kalau misalnya ada anak sudah tidak fokus, kondisinya paling saya ajak nyanyi atau bertepuk-tepuk. Oh iya, sudah betul itu Butia. Jadi mungkin mindfulness itu ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa mungkin dengan yel-yel, ice breaking, kemudian nyanyi bersama, kemudian teknik mendengarkan musik juga bisa yang menenangkan seperti apa ya, meditasi tapi tidak terlalu lama ya. Kemudian dengan teknik stop itu yang pertama S-nya itu stop, berhenti melakukan semua aktivitas. Jadi anak-anak diarahkan ketika mungkin mau mengembalikan fokus pembelajaran, anak disuruh melepaskan semua yang dipegang, konsentrasi, duduk tenang nyaman. Kemudian yang kedua tarik nafas, kemudian keluarkan nafas dengan teratur, kemudian observe itu mengamati apa yang dirasakan, apa yang kita syukuri dengan nafas ini, kemudian plannya yang selanjutnya stop itu, P yang terakhir itu melaksanakan atau melanjutkan aktivitas. Jadi mungkin Butia ketika stop itu bisa sambil juga tarik nafas. Selama ini kita kurang apa ya, mensyukuri ya, bahwa kita bisa bernafas ini dengan gratis, dengan sehat, dengan lancar. Kemudian kita mengajak anak-anak kembali ke yang pertama untuk rasa syukur kita kepada Tuhan, yang kedua untuk mengembalikan konsentrasi mereka. Jadi mungkin dalam pembelajaran besok yang akan datang ini saya membantu Butia dalam membuat modul ajar yang mengandung tadi pembelajaran diferensiasi, kemudian PSE, pembelajaran sosial emosional, kemudian mindfulness. Kira-kira untuk yang diferensiasi, Butia apakah ada kesulitan? Ya, masih ada sedikit bingung ya. Masih agak menurut saya masih belum memenuhi diferensiasi. Oh iya, berarti mungkin yang pertama tadi diferensiasi konten, Butia fokus pada materi yang disampaikan melalui kegiatan apa, mungkin dalam langkah kegiatan inti Butia. Ya, jadi mungkin melalui video, rencananya Butia gimana? Melalui video, PowerPoint atau? Ya, melalui PowerPoint, terus di dalam PowerPoint ada videonya. Oh iya, nanti bisa langsung diisi di situ melalui video dan PowerPoint. Jadi berdasarkan tujuan pembelajarannya tadi, materinya tadi tentang apa Ibu ya?
video yang disajikan, anak-anak dapat mengetahui menjaga mungkin ya, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah, lingkungan sekitar mungkin dengan benar, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan langkah kegiatan inti, anak-anak mungkin menyimak video tentang ini gitu ya. Kemudian mendengarkan penjelasan dari guru mungkin bisa dimasukkan seperti itu. Ini untuk yang diferensiasi konten ya. Kemudian untuk yang diferensiasi proses mungkin juga bisa di sini Bu Tia, melalui kegiatan praktek anak-anak bisa ini ya. Jadi mulai tujuan pembelajaran kan ABCD ya, audien, behavior, C condition, D degree. Jadi siswa mampu apa? Audien kan siswa melalui apa kondisinya tuh ABCD, audien siswa mampu apa? Behaviornya melalui kegiatan praktik siswa dapat menjaga kebersihan diri dengan baik dan benar. Kebersihan gigi mungkin ya. Contohnya misalnya kalau kebersihan diri gigi, ini melalui praktek siswa dapat menjaga kebersihan diri gigi khususnya dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga mungkin tujuan pembelajarannya setelah mengamati video, setelah melaksanakan praktek, siswa dapat menuliskan kosakata berkaitan dengan menjaga kebersihan dengan baik dan benar, seperti itu ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu tercapai melalui kegiatan inti. Ya, seperti itu ya. Kemudian berkaitan dengan tadi konten, proses sudah, produknya tadi sudah nggih. Tadi anak bisa menuliskan kosakata dengan baik dan benar kan termasuk produknya. Nggih. Kemudian yang untuk pembelajaran sosial emosionalnya nanti dimasukkan di pendahuluannya. Mungkin tadi pendahuluannya gimana Bu Tia? Ya ini kegiatan pendahuluan mungkin ini kan sudah di jam kedua ya, mungkin tidak ada kedua, mungkin tadi Bu Tia langsung ke apa ya kemarin itu ya, misalnya salam oh ya, jadi memberikan salam ya, lalu pembelajaran di jam kedua ya, salam, kemudian mungkin tadi disampaikan Bu Tia mengingatkan pembelajaran yang lalu, nah itu termasuk mengembalikan memanage anak, menyiapkan diri, oh hari ini kita mau belajar sama hari kemarin sudah itu, sekarang pembelajaran tentang materi hari ini itu termasuk persepsi ya. Mungkin juga bisa memberikan motivasi pembelajaran hari ini juga seperti apa, sehat mungkin ya, kalau materinya berkaitan dengan menjaga kebersihan mungkin motivasi untuk sehat bisa masuk. Kemudian yang untuk KS-nya sudah ya, yang untuk mindfulness-nya Bu Tia akan melaksanakan apa Bu Tia? Untuk mindfulness rencananya dengan tepuk sama lagu boleh dimasukkan ya. Ini lagunya sesuai dengan materi, mungkin Bu Tia sudah menyiapkan ya, nyanyi bersama dengan tepuk, boleh itu seperti itu. Mungkin bisa ditulis nanti dalam kegiatan pembelajarannya ketika di tengah-tengah, atau mungkin di awal bisa, di tengah bisa, di akhir juga bisa mengembalikan ketika mau diajak merangkum materi, mungkin diajak nyanyi kembali juga bisa seperti itu. Jadi Bu Tia sudah ini ya, mulai memahami tentang pembelajaran diferensiasi ada 3, tadi sudah Bu Tia juga sudah masukkan ketiga-tiganya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional juga sudah melalui pendahuluan tadi.
Kemudian untuk mindfulness-nya, Bu Tia sudah merencanakan untuk membuat mengajak anak-anak bernyanyi bersama dengan takut. Kayaknya sudah cukup atau kira-kira bagaimana untuk pendampingan hari ini? Insya Allah untuk pendampingan hari ini sudah cukup. Nanti saya lanjutkan di rumah. Ya. Kalau misalnya ada ketidaktahuan saya atau blanknya, saya nanti bisa minta tolong Bu Umi lewat WhatsApp atau dengan senang hati Bu Tia. Kalau Bu Tia ada kesulitan tentang tadi ya materi mindfulness, materi PSE dan diferensiasi, saya siap membantu dengan senang hati. Kita sudah dibantu ini juga sangat terima kasih Bu Tia. Repotin jenengan ya. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kayaknya pendampingannya sudah cukup. Nanti kita lanjutkan di pendampingan di luar kegiatan di sekolah, bisa di rumah ketika seluruh jenengan. Siap membantu jenengan. Itu saja Bu Tia untuk hari ini. Terima kasih ya. Semoga Bu Tia bisa membuat RPP yang memenuhi kebutuhan belajar murid kita untuk kemajuan SD Rejo Medan Utara. Amin. Akhiri, assalamualaikum Bu Tia. Selamat melanjutkan.